Halo Sobat Alur Film, jadi di Nemu Channel kali ini akan merekap sebuah film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwick. Film ini dirilis pada tahun 2013 yang menceritakan tentang seorang pria berlayar menuju tanah kelahiran ayahnya di Padang Panjang. Hatinya terpikat pada seorang gadis jelita bangsawan yang bernama Hayati. Namun apalah daya, adat istiadat menghalangi cinta mereka. Film ini disutradarai oleh Sonil Soraya dan dibintangi oleh Herjunot Ali, Pevita Pierce, Reza Rahardian, Gesha Sandi, dan masih banyak aktor keren lainnya guys. Sebelum film dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Let's check this out. Di awal film kita melihat sebuah desa yang bernama Batipu, Padang Panjang. Seorang pemuda bergelar pendekar sultan kemenakan Datuk Matahari Lati yang merupakan pewaris tunggal harta peninggalan ibunya. Karena tak bersaudara perempuan, maka harta bendanya diurus oleh mamaknya. Datuk Matahari lebih bisa menghabiskan hartanya tersebut, sedangkan untuk kemenakannya tak boleh menggunakannya. Hingga suatu hari ketika pendekar sultan ingin menikah, namun tak diizinkan menggunakan hartanya tersebut, terjadilah pertengkaran yang membuat Datuk Matahari terbunuh. Pendekar sultan ditangkap saat itu ia berusia 15 tahun. Ia dibuang di Cilacap, kemudian dibawa ke tanah Bugis. Karena perang Bon, akhirnya ia sampai di tanah Makassar. Beberapa tahun berjalan, Merdeka Sultan bebas dan menikah dengan Daeng Habibah, putri seorang penyebar agama Islam keturunan Melayu. 4 tahun kemudian lahirlah Zainuddin. Saat Zainuddin masih kecil, ibunya meninggal. Beberapa bulan kemudian ayahnya menyusul ibunya. Ia diasuh oleh Mak Bes, teman ayahnya. Ketika sudah remaja, Zainuddin meminta Mak Bes untuk pergi ke Batipu, Sumbar, untuk mencari sanak keluarganya di negeri asli ayahnya. Dan dengan berat hati Mak Bes melepas Zainuddin pergi. Sampai di Padang, Zainuddin langsung menuju negeri Batipu. Sesampainya di sana ia begitu gembira, namun lama-lama kebahagiaan itu hilang karena semuanya ternyata tak seperti yang ia harapkan. Maaf Zainuddin, urusan kami. Jangan satu-satu risiko. Anak orang Minang loh, encang pai risiko. Ia masih dianggap orang asing, dianggap orang Bugis, orang Makassar. Betapa malang dirinya karena di negeri ibunya ia juga dianggap orang asing. Sementara di Makassar dia juga dianggap orang asing karena kuatnya adat istiadat pada saat itu. Lalu ia pun jenuh hidup di Batipu, dan saat itu ia bertemu Hayati, seorang gadis Minang yang membuat hatinya gelisah, menjadikannya alasan untuk tetap hidup di sana. Marah nanti mamanya Inci kalau kemalaman pulang. Tapi jangan. Dan berawal dari surat menyurat, mereka pun menjadi semakin dekat dan akhirnya saling jatuh cinta. Saya telah jatuh hati kepadamu. Kabar kedekatan mereka tersiar luas dan menjadi bahan omongan warga. Karena keluarga Hayati merupakan keturunan terpandang, maka hal itu menjadi aib bagi keluarganya. Adat istiadat mengatakan Zainuddin bukanlah orang Minangkabau, ibunya berasal dari Makassar. Lalu Zainuddin dipanggil oleh Mama Hayati dengan alasan demi keselamatan Hayati. Mama Hayati menyuruh Zainuddin pergi meninggalkan Batipu, dan Zainuddin pun pergi ke Padang Panjang yang berjarak sekitar 10 km dari Batipu. Dan dengan berat hati Hayati dan Zainuddin untuk saling setia dan terus berkiriman surat. Maka saya terangkan segala perasaan di hatiku. Lalu di suatu hari Hayati datang ke Padang Panjang untuk melihat acara pacuan kuda. Ia menginap di rumah temannya yang bernama Khadijah. Satu peluang untuk melepas rasa rindu pun terbayang Hayati dan Zainuddin. Namun hal itu terhalang oleh adanya pihak ketiga, yaitu Aziz, kakak Khadijah yang juga tertarik oleh kecantikan Hayati. Karena keberadaan dalam satu kota, Padang Panjang, akhirnya Zainuddin dan Aziz bersaing dalam mendapatkan cinta Hayati. Lalu ada kabar bahwa Mak Bes meninggal dan mewarisi banyak harta ke Zainuddin. Karena itu ia akhirnya mengirimkan surat lamaran kepada Hayati di Batipu. Dan ternyata surat Zainuddin pun bersamaan dengan lamaran Aziz. Zainuddin tanpa menyebutkan harta kekayaan yang dimilikinya, akhirnya ditolak oleh Nini Mama Hayati dan menerima pinangan Aziz yang di mata mereka lebih beradab dan asli Minangkabau.
Dan Hayati pun akhirnya memilih Aziz untuk menjadi suaminya. Mak saja. Hati manuri. Zainuddin tak kuasa menerima penolakan tersebut. Apalagi kata sahabatnya Muluk, Aziz adalah seorang yang jahat moralnya. Namun apalah daya, di hadapan nenek mamaknya setelah penolakan dari Hayati, Zainuddin pun jatuh sakit selama 2 bulan. Dia sedang menikmati masa pengantin baru dengan suaminya. Atas bantuan dan nasihat Muluk, Zainuddin dapat merubah pikirannya. Bersama Muluk, Zainuddin pergi ke Batavia yang sekarang disebut dengan kota Jakarta. Di sana Zainuddin mulai menunjukkan kepandaiannya menulis. Dengan nama samaran Z, Zainuddin pun kemudian berhasil menjadikan pengarang yang amat sangat disukai pembacanya. Lalu dia mendirikan perkumpulan Tonel Andalas dan kehidupannya telah berubah menjadi orang terpandang karena pekerjaannya. Lalu Zainuddin pun melanjutkan usahanya di Surabaya dengan mendirikan penerbitan buku-buku. Di sisi lain, pekerjaan Aziz dipindahkan ke Surabaya. Hayati pun mengikuti suaminya. Suatu hari Hayati mendapatkan sebuah undangan dari perkumpulan sandiwara yang dipimpin dan disutradarai oleh Tuan Zabir atau Z. Karena ajakan Hayati, Aziz bersedia menonton pertunjukan itu. Di akhir pertunjukan bahwa Tuan Zabir atau Z adalah Zainuddin. Lalu Hayati dan Zainuddin pun bertemu. Namun hubungan mereka tetap baik dan juga hubungan Zainuddin dengan Aziz. Semenjak mereka hijrah ke Surabaya, semakin lama watak asli Aziz semakin terlihat juga. Dia suka berjudi dan main perempuan. Dan kehidupan perekonomian mereka makin memprihatinkan. Karena terlilit banyak utang, Aziz dan Hayati pun diusir dari kontrakannya. Mereka terpaksa menumpang di rumah Zainuddin. Di balik kebaikan Zainuddin itu pun sebenarnya dia masih sakit hati kepada Hayati yang dulu. Maaf. Kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Dianggapnya pernah ingkar janji. Karena tak kuasa menanggung malu atas kebaikan Zainuddin, setelah sebulan tinggal serumah, Aziz pergi ke Banyuwangi untuk mencari pekerjaan dan meninggalkan istrinya bersama Zainuddin. Sepeninggalan Aziz, Zainuddin pun sendiri jarang pulang, kecuali untuk tidur. Beberapa hari kemudian diperoleh kabar bahwa Aziz telah menceraikan Hayati. Melalui surat, Aziz meminta supaya Hayati hidup bersama Zainuddin. Dan kemudian datang pula berita dari sebuah surat kabar bahwa setelah bunuh diri meminum obat tidur di sebuah hotel di Banyuwangi. Hayati yang shock juga meminta maaf kepada Zainuddin yang rela mengabdi kepadanya. Namun karena masih merasa sakit hati, Zainuddin pun menyuruh Hayati pulang ke kampung halamannya saja. Kau mesti pulang kembali kepadaku. Biarkan saya dalam keadaan begini. Jangan. Esok harinya Hayati pulang dengan menumpang kapal Panderwick. Setelah Hayati pergi, barulah Zainuddin menyadari bahwa ia tak bisa hidup tanpa Hayati. Apalagi setelah membaca surat Hayati yang bertulis, "Aku cinta engkau dan kalau ku mati adalah kematianku di dalam mengenang engkau." Oleh sebab itulah setelah keberangkatan Hayati, ia berniat untuk dijadikan istrinya. Zainuddin pun kemudian menyusul naik kereta api Malang ke Jakarta. Harapan Zainuddin ternyata tak tercapai. Kapal Panderwick yang ditumpangi Hayati tenggelam di perairan dekat Tauban. Dan di sebuah rumah sakit di daerah Lamongan, Zainuddin menemukan Hayati yang terbaring lemah sambil memegangi foto Zainuddin. Dan hari itu adalah pertemuan terakhir mereka. Karena setelah Hayati berpesan kepada Zainuddin, Hayati pun meninggal dalam dekapan Zainuddin. Dan sejak saat itu Zainuddin menjadi pemenung dan tanpa disadari siapapun ia meninggal dunia. Kata Muluk, Zainuddin meninggal karena sakit. Dia dikubur bersebelahan dengan Hayati. Oke, seperti itu ya alur cerita film tenggelamnya kapal Panderwick. Dan untuk pembahasannya silakan kalian diskusi di kolom komentar ya guys. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share di seluruh media sosial kalian.
Dan jangan kemana-mana, sampai jumpa di video selanjutnya.